Wasalitsu ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga mencapai kedua siku. Jadi batasan pembasuhan tangan adalah hingga sampai siku, dan anggota tangan yang di atas siku atau bagian tangan yang di atas siku itu hukumnya sunnah. Fa ilam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma. Bila seseorang tidak memiliki siku, dalam arti tangannya lurus tidak bisa dibengkokkan ya. Ini orang yang memiliki kelainan, tidak memiliki siku, maka sikunya dikira-kirakan. Jadi ukuran siku yang dimiliki orang lain yang sama dengan ukuran tangannya itu digunakan untuk acuan siku sebagai batas basuhan tangan. Wa yajibu ghuslu ma'al yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafir. Harus membasuh semua yang ada di dalam anggota tangan. Jadi apabila ada rambut, ada daging tumbuh, ada jari yang lebih dari 10 jari, misalkan seseorang di satu tangannya memiliki 6 jari atau 7 jari, itu semuanya harus dibasuh. Jadi apapun yang ada di dalam apapun yang ada di dalam tangan, ini semuanya wajib dibasuh, baik itu berupa rambut, daging tumbuh, jari tambahan ataupun kuku. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma. Diharuskan untuk membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku, yang kotoran itu bisa menghalangi air sampai ke kulit yang ada di bawah kuku. Jadi keharusan menghilangkan ini dengan catatan bila memang kotorannya bisa menghalangi sampainya air ke kulit yang ada di bawah kuku. Artinya bila memang kotorannya tidak menghalangi air, maka tidak harus dibersihkan. Warabiu masubat rosi minta karin au unsa au khunsa. Yang keempat, fardu wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, dan ini berlaku untuk semua, yaitu baik perempuan, laki-laki ataupun unsa, semuanya diharuskan untuk mengusap sebagian kepala. Au mashu ba'di sya'rin fi haddi ra'si. Atau bisa juga mengusap sebagian rambut yang masih di batas kepala. Jadi pilihannya untuk fardu yang keempat ini ada dua, yaitu bisa mengusap sebagian kulit kepala atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di batasan kepala. Artinya seorang yang rambutnya sangat panjang, yang sudah melebihi dari kepala, ini tidak sah jika usapannya diletakkan di bagian ujung rambut yang panjang. Jadi rambut yang bisa digunakan untuk mengesahkan wudu adalah rambut yang masih di dalam batasan kepala. Wala tata'ayyanul yaddu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Dan untuk mengusap kepala tidak diharuskan menggunakan tangan. Tidak diharuskan menggunakan tangan. Artinya yang menjadi poin utama di dalam usapan rambut atau usapan kulit kepala adalah sampainya air ke kepala atau ke kulit kepala. Tidak diharuskan menggunakan tangan. Apabila seseorang menggunakan kain, misalkan di dalam kitab ini dijelaskan contohnya dicontohkan dengan kain atau yang lainnya, jadi kain dibasahi kemudian digunakan untuk mengusap rambut atau kulit kepala, ini hukumnya boleh. Falau ghassala ra'sahu badala masriha jaza. Perlu diketahui bahwa keharusan dari fardu yang keempat ini adalah mengusap, artinya tidak harus ada aliran air. Kalau ada aliran air itu namanya membasuh. Jadi ada fardu yang berupa ghuslu atau membasuh, ada fardu yang berupa mashu atau mengusap. Dan di fardu yang keempat ini tidaklah yang diharuskan membasuh tetapi cukup mengusap. Artinya bila seseorang membasuh kepala atau membasuh rambut, ini tidak mengusap ya. Bila rambut atau kulit kepala dibasuh maka itu tidak dikatakan mengusap. Akan tetapi walaupun berbeda bentuknya tetapi tetap sah. Jadi keharusannya mengusap, tapi bila dibasuh hukumnya juga sah, karena membasuh itu lebih daripada mengusap. Walau wadu ayadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Andai kata seseorang hanya meletakkan tangannya ke rambut atau meletakkan tangannya ke kulit kepala tanpa menggerakkannya, hukumnya sudah cukup untuk melakukan kefarduan yang keempat. Jadi dikarenakan yang diharuskan hanyalah mengusap, maka cukup adanya basahnya air yang menempel di rambut ataupun menempel di kulit kepala. Wal khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Kefarduan wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mencapai mata kaki. Jadi kalau batasan tangan adalah siku, maka batasan kaki adalah kedua mata kaki. Ilam yakunil mutawaddi'u labisan lil khufain fa in kana labisahuma wajaba alaihi masul khufaini aw ghuslur rijlaini. Keharusan ini yaitu keharusan
membasuh kedua kaki ini berlaku bila seseorang tidak memakai sepatu, atau tidak memakai muzah. Muzah atau di kitab ini diistilahkan dengan khuf. Jadi bagi orang yang memakai sepatu atau memakai muzah, ini dia memiliki satu keringanan, yaitu dia tidak diharuskan untuk membasuh, tetapi dia memiliki dua pilihan. Yaitu boleh membasuh kedua kaki, boleh mengusap muzah, boleh mengusap sepatunya, mengusap muzahnya, dan juga boleh membasuh kaki. Jadi yang asalnya kefarduan tidak boleh ada pilihan lain, yaitu membasuh kaki. Di saat seseorang memakai muzah, dia memiliki dua pilihan. Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidah kama sabaqa fil yadain. Hukum membasuh kaki ini sama dengan membasuh tangan dalam hal keharusan membasuh setiap sesuatu yang berada di dalamnya, yaitu berupa rambut, berupa daging tumbuh, berupa jari tambahan atau yang lain. Jadi di tangan tadi sudah dijelaskan dan di kaki juga sama. Bila ada bulu atau rambut yang ada di kaki atau jari tambahan ataupun daging yang tumbuh, ini semuanya wajib dibasuh. Wasa disut tartibu fil wudu'i alama ail wajhil ladzi dzakarnahu fi adil furud. Kefarduan yang keenam adalah berurutan sesuai dengan penyebutan di dalam kitab. Jadi tidak diperbolehkan melakukan wudu dengan cara diacak atau dibalik-balik. Sesuai urutan kitab, yaitu pertama membasuh wajah, kedua tangan, ketiga rambut atau kulit kepala, dan terakhir kaki. Falau nasihat tartiba lam yakfi. Bila seseorang lupa melakukan fardu yang keenam yaitu tartib, maka wudunya tidak cukup, wudunya tidak sah. Falau ghusala arba'ata a'dha'in daf'atan wahidatan. Ini salah ya. Falau ghusala arba'atun a'dha'ahu daf'atan wahidatan bi'idnihi irtafa'a hadas wajhihi faqat. Bila ada 4 orang yang membasuh anggota wudhu secara bersamaan, jadi misalkan saya ingin wudhu, tetapi ada 4 teman saya yang melakukan pekerjaan wudhu, dan masing-masing dari mereka melakukan tugasnya masing-masing. Jadi yang satu membasuh wajah saya, yang satu membasuh kedua tangan, kemudian yang lain mengusap kepala, dan yang lain membasuh kaki. Jadi ada 4 orang yang melakukan pekerjaan wudhu kepada orang lain, dan pekerjaan itu dilakukan secara bersamaan. Dan pekerjaan itu dilakukan atas izin seorang yang menjadi sasaran pekerjaan, seorang yang menjadi objek. Hal yang demikian bila dilakukan, maka yang hadas yang hilang hanyalah hadas wajah. Jadi walau ghusala arba'atun a'dha'ahu daf'atan wahidatan bi'idnihi irtafa'a hadas wajhihi faqat. Bila ada 4 orang yang membasuh 4 anggota wudhu secara bersamaan, maka yang hadas yang hilang adalah wajah saja. Hadas yang hilang adalah hadas wajah saja. Artinya wudhunya tidak sah, tetapi cukup untuk menghilangkan hadas wajah. Jadi ini adalah dikarenakan dia tidak melakukan fardu yang keenam, yaitu berurutan melakukan fardu wudhu.